Halo, saya Kalis Mardiasi. Buat teman-teman yang belum kenal, mungkin saya mau kenalan dulu. Saya adalah seorang penulis. Biasanya saya menulis kolom di beberapa media seperti Detik News dan juga DW Indonesia terkait tema-tema seputar keislaman dan tema perempuan. Saya juga seorang penulis buku. Saya sudah menulis 4 buku. Buku yang pertama adalah Berislam Seperti Kanak-Kanak. Buku yang kedua judulnya Muslimah yang Diperdebatkan. Dan buku yang ketiga ini Hijrah Jangan Jauh Nanti Nyasar. Ada juga yang terakhir yang baru terbit sekitar bulan Maret 2020. Ini dia. Nah, judulnya Sister Villa You'll Never Be Alone. Diterbitkan oleh penerbit Kanita. Keempat judul buku ini adalah seputar isu keislaman dan isu perempuan. Kenapa saya senang nulis tentang isu itu? Pertama karena saya hanya ingin mengenang bagaimana saya menjadi muslim di Indonesia itu berislam dengan sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan ketika masih zaman kanak-kanak dulu gitu ya. Yang saya rasa ketika saya bertumbuh semakin dewasa, ketika masalah sudah semakin banyak, ketika orang-orang sudah mulai bersentuhan dengan banyak urusan seperti urusan ekonomi, urusan politik, urusan sosial dan budaya, akhirnya agama jadi terasa terlalu serius, agama jadi terasa terlalu kaku gitu ya. Dan saya merindukan bagaimana misalnya ketika dulu saya berangkat ke masjid bersama teman-teman dengan sangat riang gembira. Bagaimana saya menuju madrasah dan bertemu kiai saya atau ustadz saya di kampung dengan sangat riang gembira. Ketika bulan Ramadan tiba, saya berangkat jamaah subuh bersama teman-teman, bermain sarung yang teman laki-laki gitu ya, dan teman perempuan, kemudian berlari-lari bersama-sama. Dan itu semua sangat menyenangkan. Dan di dalam buku-buku yang saya tulis, saya ingin mengingatkan bahwa seharusnya beragama itu menyenangkan seperti itu. Seharusnya beragama tidak menyeramkan, tidak hanya berupa ancaman, tidak hanya berupa ketakutan. Tetapi kita bisa mengenang masa kanak-kanak kita yang tidak ada dendam, masa kanak-kanak yang selalu memaafkan, masa kanak-kanak yang walaupun 5 menit lalu kita bertengkar dengan kawan kita, tapi 5 menit kemudian kita sudah melupakan pertengkaran itu dan kita bisa berkawan lagi dengan kawan kita itu. Beda ya kayaknya dengan hari ini kita yang hanya karena urusan politik, terus hanya karena perbedaan cara dalam memandang sebuah permasalahan, itu kita akhirnya unfriend teman kita di Facebook, unfollow teman kita di Twitter, ngeblok teman kita di Instagram dan di platform-platform lain, dan juga bahkan kadang-kadang ada di satu grup WhatsApp gitu ya yang kelihatannya bersama, tapi kita sebetulnya sudah saling perang dingin dan nggak saling menyapa teman kita lagi. Di dalam buku-buku ini, salah satunya saya menceritakan tentang seorang teman saya yang bernama Lestari. Dia adalah teman masa kecil saya. Saya ingat banget dulu itu kami berangkat sholat subuh berjamaah, sholat duhur berjamaah, berangkat ke masjid 5 waktu itu selalu berjamaah. Ketika di kampung dulu kita juga ngaji di madrasah bareng-bareng gitu ya. Kita sepedaan, kita main petak umpet, kita main lompat tali bareng-bareng. Tetapi ternyata teman saya ini, si Lestari, dia setelah lulus SMP nggak bisa melanjutkan pendidikannya ke SMA gitu ya. Dan dia pergi ke Malaysia untuk menjadi buruh migran. Sedangkan saya masih melanjutkan pendidikan saya ke SMA dan kemudian ke universitas. Suatu hari ketika saya pulang berlibur dari kampus pada saat hari liburan, Lestari ternyata pulang juga ke rumah dan kita bertemu gitu ya, dan kita ngobrol-ngobrol. Di situ saya melihat Lestari mungkin dengan penampilan yang sangat kontras dengan saya. Saya yang sudah berpenampilan seperti ini, seperti
muslimah kebanyakan hari ini yang mayoritas. Kemudian waktu itu Lestari memakai tank top putih yang sangat ketat di tubuhnya. Dia juga mewarnai rambutnya dengan cat rambut dan dia memakai celana pendek gitu. Yang waktu itu oleh banyak orang di kampung, Lestari masih menjadi bahan bulian seperti ketika dia kecil dulu gitu ya. Dia dulu seneng banget dibully tubuhnya, wajahnya dan lain-lain, dan ternyata ketika dia sudah dewasa dan berpenampilan seperti itu gitu ya, selang berapa tahun dia menjadi pekerja migran dan balik lagi ternyata dia masih menjadi bahan bulian. Pada saat itu saya berpikir gitu ya, saya ini nggak lebih baik dari teman saya Lestari itu gitu ya. Karena Lestari dia pergi ke Malaysia itu untuk mencari uang, dia menghidupi neneknya yang sudah tua, dia menghidupi ibu angkatnya, dan by the way dia dari kecil memang diasuh oleh ibu angkat, jadi dia nggak pernah ngelihat ibu kandungnya. Dan bagi saya itu luar biasa gitu. Saya berpikir barangkali saya nggak lebih baik dari dia gitu ya. Walaupun secara zohir mungkin penampilan saya lebih rapi, mungkin penampilan saya lebih sesuai standar kesopanan di masyarakat yang bisa diterima atau bisa lebih mendapatkan hormat karena menjadi standar kepatutan dalam masyarakat yang kebanyakan gitu ya. Tapi bagaimana di mata Allah gitu? Saya nggak yakin bahwa di mata Allah saya lebih baik dari dia gitu ya. Saya berpikir bahwa saya nggak pernah tahu bahwa bisa jadi setiap hari kerja-kerja yang dilakukan Lestari sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia sana mungkin diiringi dengan dzikir gitu ya. Mungkin diiringi dengan selalu mengingat Allah bahwa dia hanya ingin mengabdi kepada ibu angkatnya dan juga kepada neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan gitu ya. Dan bagaimana kalau itu justru lebih dipandang Allah, ketulusan dia gitu ya, kejujuran dia dalam bekerja, pengabdian dia dan niat dia untuk membahagiakan ibu angkatnya dan neneknya yang sudah tua. Bagaimana kalau misalnya kelihatannya saya belajar, kelihatannya saya bekerja seperti sekarang ini, ternyata di mata Allah derajatnya tidak lebih tinggi daripada apa yang dilakukan oleh Lestari. Walaupun mungkin secara zahir penampilan dia lebih tidak berterima sesuai standar masyarakat mayoritas yang memiliki baik dan buruknya sendiri. Kemudian kenapa sih saya selain tentang isu keislaman, saya senang banget nulis tentang perempuan gitu ya. Tentu saja karena saya perempuan, saya menjalani pengalaman hidup sebagai perempuan yang tentunya otentik gitu ya, yang menjadi bagian dari kehidupan saya yang paling lekat sebagai perempuan. Dan di sisi lain saya teringat juga kepada pengalaman saya ketika masa remaja dulu, di saat saya pertama kali menemukan literatur atau buku seputar perempuan dan juga seputar Islam. Apa yang saya ingat gitu ya dari masa remaja saya ketika bicara tentang buku-buku yang bertema tentang perempuan dan Islam, yang saya ingat adalah perempuan selalu dibicarakan dosa-dosanya, terus perempuan selalu dibicarakan bagaimana ia menjadi sumber fitnah gitu ya. Bahkan sampai sekarang gitu ya, sampai tahun 2020 kalau kita ke toko buku, terus ada banyak banget judul yang ditulis oleh laki-laki, itu judulnya adalah 150 daftar dosa perempuan atau 50 penyebab perempuan lebih mudah masuk neraka gitu. Dan jarang banget perempuan digambarkan dalam buku-buku literatur keislaman itu seperti perempuan senyatanya yang sesuai realitas hari ini gitu ya. Misalnya bahwa perempuan hari ini tuh sudah bisa jadi pendidik, sudah bisa jadi pengajar, perempuan sudah banyak yang menjadi sejarawan, perempuan menjadi fashion designer, perempuan menjadi dokter, perempuan menjadi traveler,
perempuan menjadi teknokrat, perempuan menjadi saintis gitu ya, dan banyak lagi yang lainnya. Tetapi kenapa ketika membicarakan perempuan dan Islam itu kita mandek gitu ya, kita berhenti, dan bahkan seperti nggak hanya seperti puluhan tahun lalu ketika saya masih balita, tapi mundurnya tuh sampai ke ribuan tahun lalu, di mana perempuan itu hanya dibicarakan sebagai objek, sebagai fitnah, sebagai dosa, sebagai dia kadang-kadang juga dianggap sebagai harta yang berharga gitu ya, yang katanya adalah bidadari di akhirat yang akan menyaingi bidadari di surga sampai cemburu. Tapi gitu ya, cara-caranya tetap saja bahwa perempuan tuh nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya, bahwa perempuan nggak boleh berpikir, bahwa perempuan tetap harus menyembunyikan dirinya agar dianggap mulia dan lain sebagainya. Dan saya sebagai perempuan tentu saja bisa dibilang ingin menjadi alternatif, bahwa membicarakan perempuan nggak harus selalu seperti itu gitu. Bahwa bicarakanlah perempuan dengan mau mendengar perempuan yang berbicara berdasarkan pengalamannya yang otentik sebagai perempuan. Oleh karena itu saya mau terus menulis, dan di video perkenalan ini sekaligus saya mau berkenalan kepada teman-teman, mau ngomong mungkin di episode-episode selanjutnya saya akan ngobrolin soal yang gak jauh-jauh dari buku yang saya tulis, yaitu soal keislaman sehari-hari, dan juga soal banyak sekali soal perempuan dari pengalamannya dari ia kecil, ia bertumbuh pra-remaja, kemudian ia menjadi perempuan remaja, kemudian ia semakin dewasa dan dihadapkan pada banyak tantangan, baik itu sebagai dirinya sendiri atau ketika dia menjadi pasangan orang lain, kemudian dia menjadi ibu, dan juga dia dalam lingkungan pekerjaannya, dan juga tentunya ketika dia bersosialisasi dengan banyak orang, atau bahkan ketika dia menjadi perempuan pemimpin. Semoga teman-teman berkenan nanti untuk menyimak obrolan-obrolan, video-video dari saya. Terima kasih.